Halo, Cinegrip balik lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Yang kali ini bakal ngomongin sebuah teaser ya, masih teaser untuk horor lokal yang kata orang-orang itu dibilang sebagai Train to Busan-nya Indonesia. Waduh, berat sekali bebannya. Yaitu teaser untuk Kereta Berdarah. Ini teaser belum ada tanggal tayang juga. Tapi waktu itu gue sempat denger sih kalau ini mau rilis 2024. Cuman kalau udah rilis teaser sekarang kayaknya nggak mungkin ya. Kita ngomongin film Indonesia gitu. Film Indonesia nggak kayak film Hollywood. Film Hollywood misalkan rilis tahun depan gitu, Februari, Januari 2024. Teaser trailer, teaser poster itu udah ada dari pertengahan tahun 2023. Tapi ini film Indonesia. Di saat materi promosi udah mau keluar, artinya tanggal tayangnya udah deket. Jadi kalau ngeliat gimana Kereta Berdarah ini udah ngelempar teaser, materi promosi di minggu-minggu terakhir Oktober. Bukan November sih tapi sih. Gue rasa bukan November tayangnya, udah terlalu penuh film-film horor di November dan udah terlalu mepet karena masih ada ngerilis teaser poster, ngerilis poster utama, ngerilis full trailer, jadi nggak mungkin November. Ya Desember lah, Desember. Awal sampai pertengahan Desember gue rasa. Kalau misalkan akhir Desember dapat jackpot nih, karena itu tanggal yang lumayan menjanjikan ya, akhir tahun, liburan. Kalau misalkan ternyata tayang akhir tahun, wow. Tapi mungkin prediksi gue ini tayang ya awal sampai pertengahan Desember lah. Tapi sebelumnya gue mau menyapa dulu teman-teman, kawan-kawanku tercinta yang sudah join membership Cinegrip di Tier Bestie dan La Familia khususnya. Thanks banget udah mau meluangkan beberapa rupiah milik kalian buat ngebantu menjaga kelanggengan dan kelestarian channel yang ala kadarnya banget ini. Oke, balik ke Kereta Berdarah ya. Sebenarnya teaser ini sebelum rilis di YouTube kemarin atau 2 hari yang lalu, gue lupa lah. Tapi intinya sebelum rilis di YouTube tuh udah nempel di film Di Ambang Kematian ya. Udah ada di sebelum horor yang setelah 22 hari tayang itu masih going strong. Dan sekarang nembus 2,4 juta, anjir mantap. Ya detik ini kayaknya udah 2,5 juta sih. Udah ada di situ, udah nempel sebelum filmnya. Dan gue tahu sebenarnya itu diputar. Cuman as always tuh kalau misalkan ada trailer lokal, khususnya horor ya, di bioskop tuh gue langsung cek HP. Langsung mengalihkan pandangan ke HP gitu. Just in case, jaga-jaga misalkan nanti ternyata disuruh bikin reactionnya kan. Jadi gue apa tuh kereta berdarah kayak gue langsung cek HP. Jadi gue sama sekali belum tahu nih ini bentukannya seperti apa. Bahkan gue juga tahu kalau dimirip-miripin sama Train to Busan karena banyak yang request di channel kita gitu. Ini kayak Train to Busan bang dan segala macam. Oh, gue pikir cuman settingnya di kereta doang soalnya demitnya. Well, BTW kalau proyeknya sendiri gue udah denger dari lama loh. Udah dari akhir tahun kemarin kalau nggak salah. Desember 2022 kayaknya tuh diumumin. Cuma waktu itu masih pakai judul yang pertama, judul aslinya Sangkara ya waktu itu judulnya tuh. Keputusan tepat sih buat gue ngubah judul. Sangkara tuh kan setahu gue dijadiin nama kereta di film ini ya, yang jadi setting utamanya, dan itu bahasa Sanskrit kalau nggak salah. Pokoknya artinya tuh semacam perjalanan spiritual gitu lah. Terlalu berat kan, kedengeran terlalu berat dan nggak semua orang tuh paham artinya. Judul Kereta Berdarah emang lebih pas. Kedengeran lebih klise emang, kayak waduh horor banget, ada kata berdarahnya, dan nanti gue yakin pasti posternya tuh fontnya merah gitu. Klise sebenarnya, tapi justru karena itu lebih menjual. Orang lebih familiar sama tipe-tipe judul kayak gitu, lebih catchy, lebih seksi gitu lah untuk sebuah film horor. Cobalah gue tonton dulu teasernya untuk Kereta Berdarah, kita lihat seperti apa Train to Busan versi Indonesia ini. Selamat datang di Kereta Api Sangkara. Kereta Api Sangkara. Dengan rute ke Resort Sangkara. Resortnya juga Sangkara, oke. Oh ya, Rizal ya. Ada makhluk yang Kenapa harus selalu ada tarian ya? karena setiap kereta ini masuk terowongan. Satu gerbong hilang. Kita harus segera ke gerbong 2. Oh, boleh. Kita semua harus pindah ke gerbong sana, kalau nggak kita semua mati. Ayo. Oh, itu dong. Bentar, mana tadi? Gor. Kita semua harus pindah ke gerbong sana, kalau nggak kita semua mati. Ayo. Trot. Oh, boleh. Kelihatan badass tuh pembunuhannya. Duar. Oke.
Ya, gue paham kenapa muncul komparasi sama Train to Busan ya. Latarnya emang di kereta dan karakternya dihadapin sama teror makhluk ala-ala zombie. Nggak tahu ya, ini zombie apa demit sih? Bentukannya sih kayak zombie ya, kayak monster yang punya fisik, yang bisa diserang, bukan demit yang tak kasat mata gitu. Tapi dilokalkan lah. Jadi kita lihat seperti orang kesurupan, bisa terbang, bisa nari-nari. Kenapa sih ya orang kesurupan tuh selalu nari? Apa kayak gitu? Senam or something itu kenapa selalu nari dan tarian Jawa gitu. Tapi ya gue ngerti lah, gue ngerti kalau dijual sebagai film zombie emang rada susah. Kurang komersil kan ya buat target penonton awam di sini. Soalnya mungkin dirasa nggak serem atau dirasa wah gue udah paham film zombie, udah ngerti, udah klise gitu, bosen dan segala macam. Walaupun demit sebenarnya juga bosen sih, tapi ya begitulah kadang pola pikirnya kan. Jadi gue paham kenapa di sini dikemasnya tuh meskipun template-nya, formulanya tuh film zombie, dikemasnya tetap versi lokal banget dengan demit. Nggak masalah, gue nggak pernah masalah sama hal seperti itu asal rules-nya jelas. Apa aja nih yang si zombie demit itu bisa lakuin. Terus tadi gue tertarik tuh sama satu shot tuh pas karakternya tuh dikelilingi oleh makhluk-makhluk tadi tuh kenapa mereka bisa tidak diserang gitu. Apakah kayak zombie yang misalkan mereka berdiri diam nggak membuat suara atau apa gitu, mereka tidak terdeteksi atau apa. Nah itu perlu digali sih nanti. Dan rules lain lah, rulesnya tuh harus konsisten, harus jelas. Jangan sampai kayak kemarin bangku kosong ujian terakhir yang filmnya tuh kayak bingung sendiri dan bikin gue banyak lu kok begini. Dan sutradaranya Rizal Mantovani ya ala Rizal sih kalau dari teasernya nih gue lihat ya, visualnya oke gitu, pilihan angle kameranya stylish, terus warnanya cakep, Rizal banget. Tapi masalahnya kan Rizal kalau bikin horor emang sering kali cuma cakep doang ya, sayangnya gitu, cakep tapi terornya tuh nggak serem. Gambarnya nih ya, kebanyakan film-film Rizal horornya tuh gambarnya kalau misalkan di screenshot tuh cakep, tapi begitu gerak kayak nggak ada tenaganya gitu. Lu cek itu deh yang terakhir Kuntilanak 3 kemarin gue inget, salah satu film Rizal paling recent yang bikin gue merasakan itu gitu. Begitu masuk action clumsy banget. Gambarnya cakep, art directingnya juga oke, tapi begitu gerak berantem, waduh, clumsy, awkward. Padahal buat film satu lokasi kayak gini, kemampuan buat ngejaga intensitas dan bikin filmnya dinamis walaupun latarnya terbatas itu penting banget. Bahkan bisa gue bilang paling penting. Gimana penonton tuh tetap kerasa tegang, tetap ngerasa filmnya seru walaupun cuman di satu setting. Tapi ya let's see lah. Ini baru trailer, teaser pula, siapa tahu Bapak sutradara sudah improve ya. Dan gue tetap gini sih, gue tetap mengakui biarpun ini memang mirip mengingatkan ke Train to Busan, Kereta Berdarah tuh tetap berpotensi ngasih ya kesegaran lah gampangnya, warna baru di horor kita. Soalnya masih jarang kan ya yang berani ngambil satu lokasi gitu. Tapi ini coba kita lihat deh. Nggak tahu kapan ya rilisnya, belum tahu. Besok mungkin di full trailernya udah di reveal tanggal tayangnya. So let's see. Oke, menurut lo gimana setelah nonton teaser ini? Apakah nih di luar kemiripannya sama Train to Busan, lu meyakini bahwa Kereta Berdarah bakal jadi horor kita yang beda, yang lebih bagus, yang ngasih kesegaran gitu, atau lu tetap merasa ragu karena berkaca pada mungkin filmografinya Rizal Mantovani sebelumnya atau apapun itu? Silahkan bisa share opini lu di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa lewat berbagai cara, bisa lewat Super Thanks, Saveria, bisa juga dengan join membership, dipilih tiernya apapun itu. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.